Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat semuanya ya? Puding dengerin yang maksudnya juga. Pak, suara saya kedengeran. Baik. Pak, suara saya kedengeran tidak? Ya, kedengeran. Baik, semuanya selamat datang di video conference kita yang pertama kali, yang perdana. Dan untuk yang perdana ini kita nanti akan belajar muatan bahasa Indonesia. Sebentar. Oke. Baik. Kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia untuk tema 1 dan subtema 1. Silakan kalian persiapkan buku temanya, yaitu buku tema 1 ya. Kemarin sudah Pak Budi bagikan dan kalian juga sudah mengambil. Silakan kalian persiapkan buku tema 1 dan buku tulisnya. Nah, baik. Sebelum kita mulai materi, ini ada kesepakatan yang perlu kita sepakati bareng-bareng ya. Oke, sebentar. Nah, ini ada kesepakatan yang perlu kita sepakati bareng-bareng ya. Yang pertama, selama guru sedang presentasi, semua siswa mematikan mikrofon atau mikrofonnya di mode off. Sepakat ya untuk yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mikrofon hanya boleh dinyalakan ketika sesi tanya jawab dan atau saat guru bertanya. Jadi kalau Pak Budi nggak tanya, mikrofonnya dimatikan. Kemudian siswa hanya diperbolehkan menyalakan kamera. Kalau kalian mau menampilkan muka kalian silahkan, tidak apa-apa, tetapi tidak mikrofonnya. Yang keempat, sesi tanya jawab nanti dilakukan setelah presentasi dari guru selesai. Jadi nanti ada sesi tanya jawab tersendiri. Kemudian yang kelima, selama presentasi jangan lupa mengisi daftar hadir. Link daftar hadirnya ada di chat room. Pak Budi sudah membagikan. Bagi yang terlambat masuk, nanti minta tolong yang sudah terlebih dahulu masuk untuk copy paste linknya ya. Jadi nanti Pak Budi nggak bisa buka chat room. Bisa sebenarnya tapi susah. Kemudian yang keenam, manfaatkan chat roomnya dengan sebaik-baiknya. Hindari chat hal-hal yang tidak penting ya kan. Misalnya menanyakan hal-hal di luar materi, itu dihindari. Jadi itu kesepakatannya. Ada yang tidak sepakat? Atau sepakat semuanya ya? Jadi untuk kebaikan kita bersama dalam melakukan video conference ini, belajar bareng melalui daring, mohon untuk bisa mematuhi kesepakatan kita bareng-bareng. Oke, Mbak Kalista masih menyalakan mikrofonnya, tolong dimatikan. Baik, kita mulai saja ya, waktunya tinggal 40 menit. Semoga cukup untuk materi yang pertama ini. Ya, materi pertama ini kita akan membahas tentang ide pokok. Ya, ide pokok pikiran. Ide pokok paragraf. Nah, tujuannya agar apa kita bisa mempelajari ini, tentunya tujuannya adalah biar kalian bisa memahami pokok pikiran dari sebuah paragraf ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi, kalian nanti bisa menentukan pokok pikiran dari sebuah teks. Jadi kalian kira-kira bisa menentukan ide pokok atau pokok pikiran dari sebuah teks setelah kalian mempelajari untuk materi yang pertama ini. Dan di tema 6 ini tema 1 itu materi dari awal sampai akhir adalah tentang ide pokok paragraf. Jadi nanti kalian akan banyak berlatih dalam menentukan ide pokok suatu paragraf atau suatu teks.
Nah, harapannya itu setelah kita belajar kalian bisa memahaminya. Baik, apa itu pokok pikiran atau ide pokok? Nah, pokok pikiran sama dengan ide pokok atau gagasan utama, itu sama saja ya, keduanya suatu hal yang sama. Nah, ini sama saja antara ide pokok dan gagasan utama, itu sama dengan pokok pikiran. Kemudian ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi kalau kita membuat sebuah paragraf itu harus ada ide pokoknya. Kira-kira paragraf itu akan membahas apa? Ya kan? Nah, biasanya ide pokok itu disajikan dalam bentuk kalimat utama atau terdapat di dalam kalimat utama. Tetapi kalian harus bisa membedakan antara kalimat utama dengan ide pokok. Nah, itu ada perbedaan ya kan. Kalau kalimat utama itu memiliki struktur kalimat yang lengkap, ya kan. Kalau kalian membuat kalimat itu kan ada subjek, predikat, dan objek, ya enggak. Tetapi kalau ide pokok itu tidak harus dan bahkan jarang yang memiliki struktur seperti kalimat. Ya kan? Jadi tidak perlu ada subjeknya, nggak apa-apa, tidak perlu ada predikatnya. Itu ide pokok. Jadi ide pokok itu yang mendasari dalam sebuah paragraf dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir. Nah, kalimat utama itu bisa memuat ide pokok atau ide pokok itu termuat di dalam kalimat utama dan kalimat pengembang atau kalimat berikutnya. Nah, di mana letak kalimat utama? Kalimat utama itu biasanya di awal, di tengah, atau di akhir. Tetapi kalau di tengah itu jarang-jarang ada kalimat utama yang ada di tengah paragraf. Lebih banyak kalimat utama itu terdapat di awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, oleh sebab itu nanti mungkin di kelas 6 kalian akan mempelajari jenis-jenis paragraf. Ada namanya paragraf induktif dan paragraf deduktif, yaitu berdasarkan paragraf yang berdasarkan letak dari kalimat utama, entah itu di awal ataupun di akhir. Nah, ini apa itu pokok pikiran ya, atau ide pokok atau gagasan utama. Nah, ini ada contoh sebuah paragraf, kalian bisa memperhatikan. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari benda mati. Ciri-ciri khusus tersebut dimiliki oleh setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ciri-ciri khusus makhluk hidup antara lain bernafas, bergerak, peka terhadap rangsang, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang biak. Nah, kalau kalian perhatikan, dalam satu paragraf ini kan terdapat ada banyak sekali kalimat ya. Ada banyak kalimat, yaitu ada 3. Ini kalimat pertama, ya kan? Ini sampai mati ini adalah kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua itu dari ciri-ciri sampai tumbuhan. Kemudian ada kalimat yang terakhir, yaitu kalimat ketiga. Oke, Pak. Nah, kemudian kalian dalam menentukan ide pokok paragraf harus bisa menentukan atau harus bisa mengklasifikasi apa ya namanya. Ya, intinya kalian harus bisa mengidentifikasi seperti yang ada di kolom warna hijau itu. Yang pertama, kalian harus tahu dulu letak kalimat utama, ya kan? Kalimat utama itu kan tadi bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Tetapi jarang-jarang ada kalimat utama di tengah. Maka lebih banyak kalimat utama itu ada di awal ataupun di akhir. Nah, kalau kita perhatikan paragrafnya, itu kalimat utamanya terletak di paragraf yang pertama. Nah, ini. Paragraf, di kalimat utamanya ada di awal paragraf ya. Nah, kalau
kalian mungkin di kelas 4 sudah pernah belajar tentang jenis-jenis kalimat. Itu kan kalau di dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Nah, yang disebut dengan kalimat utama ya ini kalimat yang menjadi inti dari paragraf itu atau yang kalimat yang memiliki ide pokok, ya kan? Itu yang disebut dengan kalimat utama. Nah, selain kalimat utama, itu ada kalimat pengembang, yaitu yang ada di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Nah, kalimat yang kedua dan kalimat ketiga itu disebut dengan kalimat pengembang. Atau ada istilah lain namanya kalimat pendukung. Nah, apa itu kalimat pengembang atau kalimat pendukung? Kalimat pengembang itu adalah kalimat yang menguraikan atau menjelaskan kalimat utama. Jadi tidak mungkin dalam satu paragraf itu hanya ada satu kalimat, ya kan? Minimal dalam satu paragraf itu pasti ada minimal ya 3 kalimat. Kenapa seperti itu? Karena dalam paragraf itu harus memiliki kalimat utama dan juga kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Oke, kita kembali ke kolom warna hijau. Nah, kalimat utamanya yaitu yang kalimat pertama tadi ya, atau di awal paragraf, yaitu makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari benda mati. Nah, ini kalian bisa perhatikan bahwa di sini ada subjeknya dan ada predikatnya, ya kan? Nah, itu yang disebut dengan kalimat. Jadi harus ada subjek, predikat, dan objeknya. Tetapi kalau yang namanya pokok pikiran atau ide pokok atau gagasan utama itu tidak harus seperti sebuah kalimat. Nah, ini makanya yang harus kalian bedakan mana itu kalimat utama dan mana itu pokok pikiran atau ide pokok. Nah, apa itu ide pokoknya untuk paragraf yang di atas? Yaitu adalah ciri-ciri khusus makhluk hidup. Nah, kan kalian bisa menyimpulkan kan ya, kalimat utamanya berbunyi seperti ini. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari benda mati. Nah, kemudian dari kalimat itu kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata pokok pikirannya adalah tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup. Nah, itu ya, jadi pokok pikiran adalah seperti itu. Nah, nanti di subtema yang berikutnya atau di subtema atau di di pembelajaran berikutnya nanti kita akan membuat sebuah paragraf dengan satu pokok pikiran. Nah, jadi kebalikannya. Kalau hari ini kita menentukan pokok pikiran, ya kan? Nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita akan belajar sebaliknya. Ada sebuah pokok pikiran, kemudian nanti Pak Budi minta kalian untuk mengembangkannya ke dalam sebuah kalimat dan dikembangkan lagi ke dalam sebuah paragraf. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Sebelum kita lanjutkan. Maaf Pak Budi, kok di punya saya Pak Budi suaranya kecil banget ya? Kecil banget, Po? Iya, nggak denger. Oke, soalnya Pak Budi nggak bawa headset. Headsetnya nggak berfungsi itu. Jadi menggunakan speaker laptop, mikrofon laptop ya. Atau mungkin kalian nanti bisa disiapkan headset di rumah, jadi biar suaranya jelas. Sekali. Kenapa? Jelas ya? Oke, ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menyampaikan sesuatu? Tidak. Tidak ya. Jadi pada intinya itu ya, di kelas 4 sudah belajar tentang kalimat utama dan kalimat pendukung. Sudah belum? Oke. Ya, semoga saja sudah ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Pak Budi lanjutkan.
Oke, nah sekarang silakan kalian Pak Budi minta untuk membuka halaman 100 halaman 44. Sudah disiapkan buku temanya? Sudah ya? Pak Budi juga sudah menyiapkan buku temanya. Cuma satu. Silakan dibuka halaman 44. Nah ini, siput bukanlah hewan lemah. Pak Budi minta salah satu dari kalian untuk membacakannya. Ada yang mau membaca terlebih dahulu sebelum Pak Budi tunjuk? Oke, kalau nggak ada, Pak Budi minta Mas Alvaro. Halo Mas Alvaro. Halo. Oke, silakan Mas Alvaro membaca halaman 44. Oke. Yang lainnya speakernya dimatikan ya. Siput bukanlah hewan lemah. Siput, menurut sebagian orang, dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Tidak jarang orang membandingkan dengan kelinci. Siput juga menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Lanjut. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Oke, cukup. Cukup. Terima kasih Mas Alvaro. Oke, selanjutnya coba Mbak Alia Khairu. Halo Mbak Alia. Ya, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil serpihan sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri seperti daun berubah dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Yang diawali oleh siput akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Baik, terima kasih. Dilanjutkan siapa ini? Mas Gogo. Halo Mas Gogo. Mas Gogo. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Oke. Dilanjutkan Mbak Mia. Halo Mbak Mia. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Lendir ini berfungsi sebagai minyak pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui. Tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Cangkang ini berfungsi sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya.
Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Oke, terima kasih. Cukup ya. Dilanjutkan Mbak siapa ini? Mas Haidar. Halo Mas Haidar. Halo, Pak. Oke, lanjutkan. Jadi, bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan oleh Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia. Diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan iri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan Minder jika kamu kekurangan. Baik, terima kasih semuanya yang sudah membantu Pak Budi untuk membacakannya. Oke, kita bisa perhatikan itu ada sebuah teks yang berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf ya. Dan setiap paragraf itu pasti memiliki kalimat utama dan juga kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Nah, dan tentunya setiap paragraf juga memiliki ide pokok, ya kan? Atau memiliki apa ya tadi? Gagasan utama atau pokok pikiran. Nah, Pak Budi beri contoh yang nomor 1 ini, paragraf pertama ya. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Nah, kalau kalian perhatikan, untuk paragraf pertama ini, kalimat utamanya berada di kalimat di awal paragraf, ya kan? Ini adalah kalimat utama. Sedangkan untuk kalimat yang kedua dengan kalimat ketiga itu disebut dengan kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Tadi sudah Pak Budi jelaskan ya. Kalimat pengembang atau kalimat pendukung itu adalah kalimat yang mengembangkan, yang menjelaskan ya kan, atau menguraikan dari apa yang disampaikan oleh kalimat utama. Nah, kalau kita sudah bisa menemukan kalimat utamanya, maka kita akan lebih mudah dalam menentukan ide pokok paragraf. Ingat, ide pokok dengan kalimat utama itu ada perbedaannya. Kan? Jadi, kalau kalian perhatikan paragraf pertama ini dan kalimat utamanya, ya kan? Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Nah, dari kalimat utama itu kita bisa menentukan ide pokoknya, yaitu kalian bisa menentukan yang lain selain dari apa yang Pak Budi sampaikan. Misalnya, ide pokoknya adalah siput dianggap hewan yang lemah. Itu bisa, ya kan? Atau siput dianggap hewan yang lamban, atau siput dianggap menjijikan. Kalian boleh seperti itu. Jadi ada banyak sekali alternatif dari ide pokok tersebut. Yang terpenting bahwa ide pokok itu bisa mewakili atau menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Itu yang terpenting. Oke. Kemudian yang paragraf kedua misalnya. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaannya?
Nah, ini ada berapa kalimat itu? 3 kalimat ya. Nah, kalau kalian perhatikan, kalimat utamanya adalah kalimat pertama. Nah, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Nah, kalian bisa menentukan ide pokoknya, yaitu kelebihan dan keistimewaan siput. Tuh, nah sekarang habis ini coba kalian perhatikan lagi paragraf-paragraf berikutnya. Sebentar. Oke. Oke, bisa kelihatan di layar kalian? Nah, coba sekarang kalian perhatikan paragraf ketiga ya. Paragraf ketiga itu. Mulai dari siput merupakan sampai ke menjadi subur. Nah, seperti yang Pak Budi sampaikan tadi, coba kalian tentukan, ada yang sudah bisa menentukan kalimat utamanya di awal atau di akhir? Halo? Oke, Pak Budi tanya aja ya, kalau suruh ngomong nggak mau nih. Oke, siapa ini? Mbak Dian, halo Mbak Dian. Mbak Dian. Mbak Zahira Dian itu Mbak Dian toh? Oke. Halo Mbak Dian. Assalamualaikum Mbak Dian. Nggak ada suaranya. Halo? Baik. Oke, coba yang lain. Mas Gugu. Kayaknya yang suaranya keras Mas Gugu. Halo Mas Gugu. Ya. Oke. Kamu perhatikan paragraf yang ketiga, yaitu siput merupakan hewan yang berjasa. Kalimat utamanya di mana itu? Di awal atau di akhir? Di akhir. Di akhir, berarti kalimat yang mana? Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah menjadi subur. Oke, coba dikeraskan lagi suaranya. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah menjadi subur. Oke, itu kalimat utamanya menurut kamu? Oh, yang atas. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian daun-daunan. Oke, terus yang mana itu? Yang awal atau yang akhir? Yang awal. Oke, yang awal. Berarti kalimat utamanya di awal paragraf ya, dan itu merupakan kalimat pertama. Berarti di kalimat pertama. Terus kamu bisa menentukan tidak? Ide pokoknya apa? Siput adalah hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Oke, itu hampir sama dengan kalimat utama ya. Coba kamu menentukan ide pokoknya, dibedakan dengan kalimat utama. Kamu bisa, jadi dalam kita menentukan ide pokok, itu kita bisa meringkas kalimatnya. Dan tidak harus, seperti tadi, tidak harus memiliki struktur kalimat ya kan. Sekali lagi Pak Budi ulangi, kalau kalimat itu harus ada struktur kalimatnya, harus ada subjek, predikat, objek. Tetapi kalau ide pokok itu tidak harus seperti itu. Ya kan? Kamu bisa menentukannya tidak seperti kalimat utama. Coba diperbaiki Mas Gugu. Siput berjasa
berjasa dalam penguraian serpihan dan daunan. Ya, boleh. Oke, itu boleh ya. Tadi yang terakhir, siput berjasa dalam penguraian serpihan dan daun-daunan. Itu walaupun masih ada subjek predikat objeknya, masih mirip dengan sebuah kalimat, tidak apa-apa. Tapi mungkin Pak Budi punya satu ide pokok yang itu lebih ringkas. Misalnya gini, jasa siput, ya kan? Jasa siput dalam penguraian daun-daunan, ya kan? Atau jasa siput dalam penguraian. Jadi istilah penguraian itu sudah jelas bahwa penguraian itu pastinya adalah penguraian dari entah itu daun-daunan, entah itu tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Untuk ide pokok paragraf yang ketiga, bisa kamu buat seperti tadi yang punya Mas Gogo, tetapi bisa dipersingkat lagi, yaitu jasa siput dalam penguraian. Itu malah lebih ringkas. Nah, sedangkan untuk kalimat yang kedua dan seterusnya, ya kan? Dari kenapa berjasa, kemudian karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian yang kecil, itu merupakan kalimat pengembang, ya kan? Jadi kalimat pengembang itu pasti menjelaskan kalimat utama atau kalimat sebelumnya, kalimat yang pertama. Nah kan kamu bisa memperhatikan ini di paragraf itu. Kalau kamu hanya menuliskannya satu kalimat, misalnya, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan dan daun-daunan. Cukup misalnya kamu nulisnya kayak gitu. Kan pasti orang yang membacanya akan bertanya-tanya. Kira-kira jasanya apa kok tidak dijelaskan? Nah, oleh sebab itu, kalimat pengembang itu membantu menjelaskan kalimat utama atau membantu menguraikan apa yang dimaksud dengan kalimat utama. Nah, itu kan dijelaskan dengan sangat jelas di kalimat berikutnya. Sampai pada kalimat terakhir, ya kan? Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur, ya kan? Jadi dari kalimat kedua sampai dengan kalimat ke berapa ini? Kalimat keempat atau kalimat terakhir itu menjelaskan tentang jasa siput, ya kan? Jasa siput. Jadi itulah fungsi dari kalimat pengembang. Oke, masih ada waktu. Coba yang kalimat paragraf kedua yang tidak, yang lebih panjang aja. Ini kalimat kedua pendek, paragraf kedua pendek. Paragraf yang ketiga, siapa yang bisa menentukan ide pokoknya, kalimat utama dan kalimat pengembangnya? Ada yang mau menyampaikan? Kalau nggak ada, Pak Budi tunjuk saja. Mbak, siapa ini? Mas, tadi dah Mas. Sekarang ini yang dari tadi kamera mikrofonnya nyala, Mbak Kalista. Halo Mbak Kalista. Halo Mbak Kalista. Halo Pak. Oke, sudah nyambung ya. Coba kamu tentukan untuk paragraf berapa itu? 1, 2, 3. Paragraf kelima. Ini yang siput memiliki ini. Nah, itu. Coba kamu tentukan kalimat utamanya di awal atau di akhir. Halo Mbak Kalista. Mbak Kalista. Apa Pak? Coba itu dari paragraf yang kelima, kamu tentukan kalimat utamanya di awal atau di akhir menurut kamu. Awal. Di awal berarti kalimat pertama.
Berarti ini ya. Ini kalimat utamanya menurut kamu? Oke, berarti ya betul ya. Iya. Ya, itu betul. Kalimat utamanya adalah di awal paragraf. Sedangkan kalimat yang lain atau kalimat yang kedua dan seterusnya itu adalah kalimat pengembang atau kalimat pendukung, atau ada istilah lagi kalimat penjelas. Nah, itu karena menjelaskan kalimat utama. Oke. Karena kamu sudah bisa menentukan kalimat utama, maka tahap selanjutnya adalah coba kamu tentukan ide pokok paragrafnya berdasarkan kalimat utama yang sudah kamu temukan. Kira-kira ide pokoknya apa? Halo? Halo, Mbak. Oke, ada yang lain yang bisa membantu menjawab? Kira-kira ide pokoknya apa itu berdasarkan kalimat utamanya? Oke. Jadi kalimat utamanya sudah ditentukan, yaitu siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Itu adalah kalimat utamanya. Pak Budi ulangi lagi, untuk menentukan ide pokok paragraf, kamu bisa memahami kalimat utamanya terlebih dahulu. Tetapi perlu diingat bahwa ide pokok itu tidak sama dengan kalimat utama. Ya kan? Lebih singkat dan lebih ringkas. Nah, kita bisa ambil contoh untuk ide pokok dari paragraf tersebut berdasarkan kalimat utamanya, yaitu misalnya adaptasi siput dengan lingkungan dan serangan predator. Itu bisa, ya kan? Adaptasi siput dengan lingkungan dan serangan predator, atau cara mempertahankan diri siput. Nah, itu juga bisa, ya kan? Cara mempertahankan diri siput atau cara siput beradaptasi. Kamu juga bisa seperti itu. Jadi tidak selengkap seperti kalimat utama. Ya, jadi bisa bedakan ya? Ya. Nah, oke. Jadi kamu harus bisa membedakan antara ide pokok dengan kalimat utama. Baik. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Mumpung waktunya masih ada sekitar 2 menit. Nggak ada ya? Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada, Pak Budi cukupkan sekian. Yang belum presensi karena waktunya masih tersisa, silakan kalian mengisi daftar hadirnya. Daftar hadirnya sudah Pak Budi bagikan di chatroom ya. Sebentar Pak Budi tunjukkan dulu. Oh, nggak bisa ya kalau di sini ya. Oke. Baik. Sebentar. Oke. Sudah Pak Budi bagikan di chatroom. Silakan kalian mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Pak Budi cukupkan sekian, ya kan? Untuk tugasnya, oh ini tugasnya masih tertulis di sini ya. Untuk hari ini nanti tidak ada tugas untuk ide pokoknya, jadi nanti kalian bisa mengerjakan tugas dari guru mapel, ya kan? Untuk hari ini hanya video conference, jadi semoga dari Pak Budi nanti tidak ada tugas atau tidak ada aktivitas yang harus kalian lakukan. Baik, cukup sekian dari Pak Budi. Terima kasih yang sudah mengikuti. Pak Budi, ya. Daftar hadirnya, linknya kok belum muncul nggak di chatroom? Chatroom bagian mana? Oh, jenengan, sebentar. Oke, tadi sudah
Pak Budi share di awal ternyata. Waktunya tinggal 5 menit, silakan bisa dipakai untuk ngisi daftar hadirnya. Oh iya, sudah sekarang Pak. Oke ya, baik. Daftar hadirnya gampang isinya, tidak banyak-banyak. Baik, sambil ngisi daftar hadir Pak Budi tutup dulu ya. Pak Budi ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti video conference kita yang pertama kali ini, yang perdana. Semoga kalian bisa memahami materi yang Pak Budi sampaikan. Kita bertemu lagi di video conference yang berikutnya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pesan Pak Budi selalu sama, kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian. Apabila keluar, silahkan kalian keluar rumah maksudnya ya, kalian Pak Budi haruskan menggunakan masker dan jaga kebersihan kalian. Selanjutnya, karena Pak Budi tidak bisa mendampingi kalian sholat dan tahfidz, ngaji dan sebagainya, silakan kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa rutin untuk dilakukan setiap hari ya. Nanti minta bantuan orang tua jika akan murojaah, atau sholat duha bisa sendiri atau berjamaah dengan orang tua kalian. Baik, sekali lagi Pak Budi ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Pak Budi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mumpung waktunya masih ada, silakan presensi terlebih dahulu, atau yang ingin